Kisah jalan yang menghapus ingatan. Malam itu udara terasa lembab, seolah hujan baru saja reda di kota kecil tempat Andra tinggal. Lampu jalan redup, dan bau tanah basah masih menggantung di udara. Jam di layar ponselnya menunjukkan jam 23:48. Dia baru saja menurunkan penumpang terakhir di dekat terminal dan berniat pulang. Motor matiknya yang ia panggil si Jenggot karena karat di stangnya sudah terasa panas. Andra mengusap helmnya, menarik napas panjang, dan membuka aplikasi ojek online. Sekadar mengecek, siapa tahu ada order dekat rumah. Itu saat notifikasi masuk. Order baru. Nama akun, foto profil, kabur. Seperti diambil sambil bergerak. Tujuan, Desa Giri Pandan. Andra mengerutkan kening. Giri Pandan jarang sekali ada penumpang. James letaknya di pinggir hutan, jalannya kecil, dan sebagian orang menghindarinya karena cerita-cerita aneh. Tapi tarifnya lumayan, 2 kali lipat dari biasanya. Ia menggesek layar, menerima order. Tak sampai 2 menit kemudian, ponselnya bergetar. Chat masuk. R berkata, "Mas, lewat jalan awan hitam ya?" Andra menjawab, "Loh, bukannya itu muter jauh?" "Lucu loh, utama aja biar cepat." R berkata lagi, "Lewat situ saja, saya yang minta." Andra menatap layar, ragu. Jalan awan hitam bukan nama resmi, itu cuma sebutan warga untuk jalan sempit yang membelah hutan tua di antara Giri Pandan dan kota. Katanya, siapapun yang melewatinya sendirian, tengah malam sering merasa berubah saat keluar. Tidak semua yang masuk pulang dengan cerita utuh. Tapi ini kerja, dan penumpang sudah bayar di muka titik 2, 3.55, titik jemput Andra, sampai di pinggir jalan dekat SPBU tua. Di bawah cahaya lampu sodium yang redup, sosok penumpang berdiri. Tubuhnya kurus tinggi, jaket hitam, wajah tertutup masker kain. Tidak bicara sepatah kata pun saat menaiki motor, hanya mengangguk pelan. Bulu kuduk Andra berdiri. Ia mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. "Dingin banget ya, Mas?" Tidak ada jawaban, hanya napas panjang yang terdengar teratur di belakangnya. Mereka melaju. Kota perlahan tertinggal, berganti deretan pohon tinggi yang merapat seperti dinding. Jalan awan hitam memang begini, sempit, jarang lampu, dan di beberapa bagian aspalnya pecah, membentuk celah gelap. Suara mesin motor terdengar terlalu keras di antara sunyi. Sesekali Andra merasa ada lampu kecil menyala di sela pepohonan, tapi setiap ia menoleh, hanya ada kegelapan pekat. "Mas, mau musik biar nggak sepi?" tanyanya sambil menekan tombol headset di helm. Tetap tidak ada jawaban. Semakin jauh masuk, kabut tipis mulai muncul, menelusup di kaki pohon, merayap ke jalan. Bau enyier samar-samar tercium, seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Andra menelan ludah. Dadanya mulai berat. Rasanya aneh, seperti sudah berkendara lama sekali, tapi belum juga melihat tanda keluar hutan. Lalu, tiba-tiba, jalan terbuka. Di depan, lampu-lampu desa Giri Pandan menyala redup. Akhirnya, gumam Andra lega. Ia melambat, menoleh ke belakang. Kursi motornya kosong. Andra mendadak berhenti, menoleh lebih cepat. Tidak ada siapa-siapa. Wooden Day, belakangnya sunyi total. Napasnya tersengal. Bagaimana mungkin penumpangnya hilang begitu saja? Ia menoleh lagi ke depan dan hampir terjatuh. Di tengah jalan desa, berdiri sosok dengan jaket hitam, wajah tertutup masker kain, menghadap lurus ke arahnya. Andra mengedip. Sosok itu menghilang. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas menuju rumah. Setibanya di depan pintu, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojek online. Perjalanan selesai. Rating dari R. Bintang 5, terima kasih sudah antar saya.
kita akan bertemu lagi. Andra terdiam, menatap layar yang terasa dingin di tangannya. Kata-kata itu menempel di kepalanya. Berulang-ulang, kita akan bertemu lagi. Dan malam itu, sebelum tidur, ia yakin melihat kursi ruang tamunya sudah terisi. Pagi itu Andra bangun dengan kepala berat. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi samar tentang motor yang melaju tanpa ujung dan suara napas di telinganya. Begitu membuka mata, sinar matahari masuk lewat jendela, tapi rasanya dingin menusuk kulit. Ia menatap kursi ruang tamu, kosong. Cuma mimpi, pikirnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya kaget. Helmnya, visornya dipenuhi noda lumpur kering berwarna kehitaman, seperti bekas cipratan tanah rawa. Padahal semalam, jalan menuju kiri pandan kering, tidak ada lumpur sama sekali. Saat sarapan, Andra mencoba mengingat wajah penumpang semalam. Ia memejamkan mata, berusaha memanggil bayangan itu. Tapi yang muncul hanya siluet kabur, masker kain, dan tatapan yang entah kenapa terasa kosong. Semakin ia mencoba mengingat, kepalanya nyeri, seperti ada pisau kecil yang menusuk. Pelipis, ponselnya bergetar. Grup chat driver ojek online sedang ramai. Salah satu temannya, Dedi, mengirim pesan. Dedi, bro, lu semalam lewat jalan awan hitam ya? Andra, iya, kenapa? Dedi, hati-hati. Kalau lu mulai lupa sesuatu, tandanya dia udah ikut pulang. Andra menatap pesan itu lama sebelum mengetik balasan. Andra, dia, Dedi, ntar aja gue jelasin. Malam ini ketemuan. Hari berjalan biasa, tapi Andra mulai merasakan hal-hal kecil yang janggal. Sendok di dapur, tiba-tiba ada bercak karat. TV menyala sendiri di channel kosong dengan suara statis. Dan yang paling membuatnya merinding, saat ia keluar kamar mandi, ia merasa pintu kamarnya bergerak perlahan menutup, padahal tidak ada angin. Menjelang sore, ia mulai sadar ada satu memori hilang dari hidupnya. Nama guru SD-nya, ia ingat wajahnya, baju batiknya, suaranya, tapi namanya lenyap total dari kepalanya. Andra bertemu Dedi, yang wajahnya terlihat tegang. Mereka duduk di pojokan, jauh dari keramaian. Gue udah dengar cerita lu, kata Dedi pelan. Thank you. Pernah ngalamin. Tahun lalu, gue jemput penumpang jam 2 pagi. Dia minta lewat jalan itu. Keluar, penumpangnya hilang. Seminggu kemudian, gue mulai lupa hal-hal kecil. Sampai akhirnya lupa alamat rumah sendiri. Andra mengernyit. Terus lu gimana? Gue dikasih tahu orang sini, katanya jalan awan hitam itu dulu bekas jalur militer Jepang. Mereka nyiksa tawanan perang di situ, terus kuburin di tepi jalan. Kadang arwah yang belum selesai bakal nyari tumpangan, ikut pulang sama yang lewat. Andra menelan ludah. Maksud lu, sekarang lu udah bawa satu, dan dia bakal terus deketin lu sampai lu jadi bagian dari mereka. Andra pulang dengan pikiran kalut. Rumahnya gelap. Ia menyalakan lampu, tapi entah kenapa kursi ruang tamunya terasa lebih berat untuk dilihat. Ia memaksa berjalan ke arah kamar, tapi di sudut matanya ia menangkap sesuatu. Seseorang sedang duduk di kursi itu. Jaket hitam, masker kain, hanya menatap jantang Andra. Berdegup kencang, ia berkedip. Sosok itu hilang. Tapi di kursi tersisa bekas air menetes. Hitam, bau besi, meresap ke kain. Di atas meja, ponselnya bergetar. Notifikasi, aplikasi ojek online. Orde baru dari akun Air tujuan tidak tercatat, dan tak kenapa jarinya bergerak sendiri. Menekan, terima. Jarum jam menunjuk jam 23:09 saat Andra menatap layar ponselnya.
Order dari akun R masih aktif. Tujuan tertulis, tidak ada alamat, tidak ada titik drop off. Angin malam merambat dari celah jendela, membawa bau lembab yang sama seperti malam pertama ia melewati jalan awan hitam. Andra ingin membatalkan order itu, tapi jarinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan. Jam 23.17 tempatnya, sama seperti sebelumnya. SPBU tua, lampunya berkedip pelan. Sosok penumpang itu berdiri di bawah tiang, jaket hitam, masker kain, postur tinggi kurus. Kali ini, Andra mencoba melihat lebih lama ke matanya. Yang ia temui bukan tatapan manusia, tapi kegelapan pekat, seperti melihat ke lubang yang dalam sekali. Ke jalan awan hitam lagi, Mas? Suaranya serak, bergetar. Penumpang itu hanya mengangguk. Mereka melaju. Suara mesin motor terdengar jauh, seperti teredam. Kabut yang merambat cepat di sepanjang aspal. Pohon-pohon di kanan kiri tampak lebih rapat dari sebelumnya. Batangnya hitam, daunnya kaku seperti mati. Sekitar 5 menit perjalanan, Andra mulai merasa ada suara lain selain deru mesin. Pelan, di belakangnya, Yamete, Yamete. Kudasai, bahasa Jepang, memohon, tersengal. Andra menoleh cepat. Penumpang masih diam, menunduk, tapi suara itu tetap terdengar di telinganya. Tiba-tiba, kilatan cahaya menusuk matanya. Jalan di depannya berubah, aspal hilang, berganti tanah becek, diterangi obor. Puluhan pria berseragam tentara Jepang berdiri di sisi jalan, memegang senjata. Di tengah, tawanan perang berlutut, tangan terikat. Jeritan mereka bercampur bunyi tembakan. Andra memejamkan mata, mengerem mendadak. Ketika ia buka mata, semuanya kembali normal. Aspal, kabut, pohon, tapi helmnya basah lumpur. Dan tangan kirinya memegang sesuatu. Potongan kain putih berlumur. Darah. Ini apaan? Bisiknya. Suaranya pecah. Perjalanan terasa tidak berujung. Andra mulai kehilangan orientasi. Ia merasa sudah memutar berkali-kali. Tapi lampu keluar hutan tidak pernah muncul. Napasnya makin berat. Dan setiap kali ia berkedip, kilasan itu datang lagi. Tentara, darah, jeritan. Hingga akhirnya lampu-lampu desa Giripandan muncul. Andra menghela napas lega. Ia menoleh ke belakang. Kursi motornya kosong lagi, tapi kali ini ada jejak lumpur basah di jok. Jejak kaki manusia, tapi arahnya mengarah ke depan. Seolah penumpang itu duduk membelakangi perjalanan. Andra buru-buru memacu motor pulang. Begitu tiba di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Namun, saat menyalakan lampu ruang tamu, ia terhenti. Kursi itu lagi, sosok jaket hitam duduk di sana. Kepalanya miring, menatap lurus. Di lantai, lumpur basah membentuk garis menuju kamar Andra. Ia mundur perlahan, tapi ponselnya bergetar. Notifikasi baru muncul dari akun R. Perjalanan berikutnya, kita ke rumah saya. Jalan awan hitam, tahu jalannya. Pagi itu, Andra bangun dengan napas terengah. Kaosnya basah oleh keringat dingin. Mimpi semalam begitu nyata. Ia berjalan di jalan tanah penuh kabut. Di kiri kanan, ada mayat berdiri dengan kepala tertunduk. Begitu ia duduk di tepi ranjang, pandangannya jatuh pada helm yang tergantung di dinding. Masih ada noda lumpur basah di bagian dalam visor. Ia mengusapnya, dan jari-jarinya meninggalkan garis merah tipis. Bukan lumpur, tapi darah yang sudah mengering. Andra memutuskan, ia harus mencari jawaban. Ia ingat, Dedi pernah menyebut nama kepala desa Giripandan, Pak Surya. Siangnya Pak Surya adalah pria berusia 60-an, berwajah keras, tapi tatapannya penuh kewaspadaan. Saat Andra menjelaskan apa yang ia alami, raut wajahnya berubah pucat. "Anak muda, seharusnya kau tidak pernah lewat jalan itu," kata Pak Surya pelan. "Itu cuma jalan kecil di peta kan?" tanya Andra.
Pak Surya menggeleng. Itu masalahnya. Di pita resmi, jalan itu tidak pernah ada. Yang kau lewati hanyalah bayangan jalur lama. Jalur yang dibuka tentara Jepang untuk mengangkut tawanan ke lokasi eksekusi. Pak Surya lalu bercerita, tahun 1944, saat perang semakin sengit, Jepang membangun jalur rahasia di tengah hutan untuk menghindari mata-mata sekutu. Tawanan yang dianggap tidak berguna akan dibawa ke sana, dieksekusi, lalu dikubur di lubang besar. Hujan dan waktu menutup lubang itu, tapi tanahnya tidak pernah benar-benar kering. Warga percaya arwah para tawanan itu tidak bisa pergi. Mereka menunggu tumpangan. Siapa saja yang berani melintas akan diantar keluar dengan satu penumpang tak diundang. Lama-lama, penumpang itu menghapus ingatan korban sedikit demi sedikit, sampai yang tersisa hanyalah tubuh kosong. Andra menelan ludah. Kalau sudah bawa, gimana cara mengembalikannya? Pak Surya menatapnya lama, lalu berkata, satu-satunya cara, kau harus mengantar dia pulang. Tapi ingat, tidak semua yang kembali dari sana masih manusia. Ucapan itu bergema di kepala Andra sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, ia memutuskan untuk memeriksa lagi kursi ruang tamu. Dan di sanalah dia, sosok jaket hitam, koli, ini tanpa masker, memperlihatkan wajah pucat kelabu, mata kosong menganga seperti dua lubang dalam, bibirnya bergerak. Tapi suara yang keluar seperti bisikan dari jauh. Jalan awan hitam. Menunggumu, ponsel Andra bergetar. Order baru dari akun R muncul lagi. Kali ini, tujuan tertulis, rumah. Andra merasakan udara di sekitarnya mendingin. Lampu rumah berkedip, dan dari luar, suara langkah kaki berat terdengar. Semakin lama semakin dekat. Ia tahu, jika ia menolak order ini, penumpang itu tidak akan lagi sekadar duduk di kursinya. Ia akan berdiri di ambang pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, Andra menekan terima. Pukul 23.56, udara di sekitar rumah Andra seperti membeku. Kabut tipis merayap masuk dari celah jendela. Meski semua tertutup rapat, di layar ponselnya, order dari akun R masih aktif. Tujuan, rumah. Motor matiknya, si Jenggot, sudah menunggu di teras. Saat Andra mendekat, ia sadar kursi belakangnya basah, meneteskan air hitam ke lantai. Bau anyirnya menyengat. Sama seperti malam-malam sebelumnya, ia mengenakan helm, menyalakan mesin, dan ia tidak menjemput siapapun kali ini. Begitu lampu motor menembus kabut di depan rumah, penumpang itu sudah duduk di jok belakang. Ke rumah saya, katanya pelan. Suaranya berat, seperti berasal dari dasar sumur. Jalan awan hitam menyambut mereka dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Pohon-pohon di kiri kanan berbaris seperti dinding penjara, dan kabut menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Andra tidak tahu sudah berapa lama mereka melaju. Di sepanjang perjalanan, suara-suara mulai memenuhi telinganya. Teriakan, doa, tangisan, dentuman senjata. Sekilas, ia melihat bayangan orang-orang berjalan di sisi jalan. Wajah mereka tanpa mata, mulut terbuka menganga. Di satu titik, jalan berbelok tajam dan terbuka pada sebuah lapangan tanah berlumpur. Di tengahnya, ada lubang besar, dan puluhan sosok pucat berdiri mengelilinginya. Penumpang di belakangnya turun, berjalan ke arah lubang itu. Saat ia menoleh, wajah penumpang itu perlahan berubah menjadi wajahnya sendiri. Andra, suara itu memanggil, "Ini rumah kita." Andra merasakan kepalanya berdenyut hebat. Ingatan hilang begitu saja. Nama orang tuanya, masa kecilnya, bahkan wajahnya sendiri. Yang tersisa hanyalah suara di kepalanya yang berulang-ulang berkata, "Tetap di sini." Jenggen, salah satu sosok pucat di tepi lubang melangkah, mendekat. Wajahnya samar-samar mirip Dedi. Temannya, mata Dedi kosong,
tapi bibirnya bergerak. Kau sudah diantar, sekarang gantian. Kau yang mengantar. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Andra terasa berguncang. Dan lubang itu mulai menariknya, mesuk. Ia meraih stang motornya, mencoba melawan, tapi jok belakang sudah terisi lagi oleh seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tersenyum lebar dengan mata penuh kegelapan. Cahaya terang menyilaukan mata Andra. Sekejap kemudian, ia sudah berada di tepi jalan aspal, di luar hutan. Kabut hilang. Motor masih menyala. Jok belakang kosong. Ia menghela napas, mengira semua sudah selesai. Tapi saat melihat ponselnya, sebuah notifikasi baru muncul. Order baru dari akun R Tujuan. Terima kasih sudah mengantar saya. Sekarang giliran Anda mencari penumpang. Andra menatap layar itu lama, dan tanpa sadar, jarinya menekan terima. Beberapa kilometer dari sana, di kota, seorang pengemudi ojek online menerima order tengah malam dari akun baru bernama R. Foto profilnya buram, seperti diambil sambil bergerak. Dan cerita pun tamat.